Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Danny Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Yang merana kau hiburkan dengan cinta, kini ku rasakan kaulah satu-satunya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Suara hatiku hanya pada Awalnya saya hanya ingin berbagi kisah tentang kehidupan saya yang sudah berkarir selama 31 tahun lebih di dunia musik bersama Java Jive gitu. Dan mengalami pasang surut yang luar biasa gitu, dan pada saat surutnya benar-benar saya sampai pada titik nadir, dan kemudian Allah masih memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya untuk saya bisa menyadari atas semua kesalahan saya, dan Allah masih memberi saya hidayah serta taufiknya untuk kembali mendekat kepada Allah, untuk kembali memperbaiki amal ibadah saya. Alhamdulillah, itu sebuah rahmat yang luar biasa, sebuah karunia yang luar biasa. Nah, dari sana saya membangun kanal berbagi di YouTube namanya Suara Hati. Nanti Akang Teteh boleh, tadi seperti Kang Raka ingatkan, boleh di subscribe, like, dan share, juga komen. Nanti dilihat saja seperti apa Suara Hati Danny Jive. Nah, dari sana Kang Kasno melihat tayangan itu, kemudian mempunyai ide untuk membuat single religi. Saya pun menyambut, tapi saya tidak dalam waktu dekat tadinya membuat lagu-lagu religi gitu. Tapi saya sudah punya koleksi lirik di handphone saya gitu, yang kemudian saat Kang Kasno meminta, jadi saya udah langsung share aja, dan beliau memberikan musiknya. Tapi ternyata saat Mas Tony hadir di sini gitu, saya setiap hari di sini sama Mas Tony, kemudian mengaransemen lagu Suara Hati, dan ternyata Suara Hati yang tadi ditampilkan itu menggugah perasaan saya gitu. Wah, ini cocok banget, ini pas banget dengan keseluruhan isi cerita yang ingin saya sampaikan. Jadi jadilah itu soundtrack Suara Hati. Tetapi Masya Allah ya, maka ini yang membuat saya malu dan membuat saya takut juga. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah Ta'ala, maka Allah juga akan menurunkan rahmatnya, menurunkan campur tangannya, menurunkan bala tentaranya di langit dan di bumi untuk mempermudah urusan tersebut. Dan saya merasakan betul hal itu saat saya berkarya, insya Allah di jalan Allah, mengingatkan orang-orang, mengingatkan teman-teman, terutama sahabat-sahabat saya untuk kembali kepada Allah, untuk lebih mendekat kepada Allah. Allah mudahkan segalanya. Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh, insya Allah, yang itu mempermudah semua apa yang saya lakukan. Saya ingin melakukan syiar melalui syair, dan itulah yang terjadi. Saya didekatkan dengan para musisi yang memang betul-betul ini, kalau dari sisi budget sih zero budget. Studio itu Kang Kasno nggak mau dibantuin sama saya, jadi Kang Kasno semua. Mas Tony juga insya Allah kalau dia mah sudah luar dalam tahu saya, jadi Masya Allah, terima kasih Mas Tony. Dan itulah yang terjadi, semuanya dipermudah, sangat mudah.
Bahkan saat saya cerita sama seorang produser kondang di Indonesia, Kang Heri, yang namanya Muhammad Nurwana, beliau adalah produser Niji, Peter Pan, ya, Noah, Giring, apa itu, The Massive gitu ya. Nah, saya cerita, saya sama Mas Tony nih bikin lagu. Oh ya, ya bolehlah, aku bantuin nanti masukin ke Spotify dan itu, karena memang platform penjualan karya musik itu masuknya ke Spotify atau musik yang masih bisa berbayar. Dan saya sekali lagi, Masya Allah, ini Alhamdulillah, dan Kang Nur dengan mudahnya saja berkata seperti itu gitu, dan jadilah insya Allah katanya tayang hari ini di Spotify, udah masuk ke Spotify. Bahkan saat perlu desain, aduh saya bingung, saya nggak bisa gambar telunjuk juga bengkok itu, gambar telunjuk. Ternyata saya masih punya saudara, Kang Edwin, saudara saya di Java Jaya. Bin, saya peryogi desain buat gini, langsung tanpa AIU, iya mangga, kayaknya nunjuk rada padat. 2-3 hari kemudian langsung ada desainnya. Masya Allah, saya teh mani asa kumaha ya, sararedih kagagas, benar-benar bisa merasakan kasih sayang Allah terhadap saya itu yang luar biasa gitu. Setelah apa yang saya lakukan, memang benar-benar saya masih merasakan terus kasih sayang Allah gitu. Dan mudah-mudahan Allah ridho atas segala usaha saya, ikhtiar saya memperbaiki sama-sama. Dari situlah jadi saya punya platform berbagi suara hati dan Jive di YouTube dengan lengkap dengan soundtrack lagunya, suara hati dan juga Magfiro. Dari sana apa yang saya harapkan dari karya-karya ini tidak banyak. Yang saya harapkan hanya ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, apalagi sekarang insya Allah dalam keadaan yang jauh berbeda, jauh saya rasakan jauh lebih baik karena pertolongan Allah. Insya Allah bisa lebih dahsyat hasilnya dibanding dengan yang pernah saya alami, yang pernah saya miliki gitu ya. Terutama yang paling penting buat saya bukan pengakuan manusia, tetapi pengakuan Allah, kasih sayang Allah, ridho Allah, bagaimana kedepannya saya diakui sebagai orang-orang yang bertobat dan digantikan segala kejelekannya, seperti janji Allah, yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang yang bertobat memperbaiki keimanannya, memperbaiki amal solehnya, maka Allah akan menggantikan segala keburukannya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan itulah yang saya inginkan. Jadi tanpa banyak berpanjang kata, mudah-mudahan teman-teman media di sini juga dalam koridor saling mengingatkan, dalam kesabaran dan ketaatan, mari kita sama-sama sebarkan kebaikan karena Allah Ta'ala. Dan selanjutnya mungkin ada Kang Kasno yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Kang Dani. Mohon izin Kang Tetek, teman-teman wartawan yang luar biasa ya. Jadi tadi sudah disampaikan cukup lengkap oleh Kang Dani tentang perjalanan mulai dari A sampai Z, bagaimana ikhwal lagu ini dibuat ya. Itu memang melalui proses yang cepat tapi juga tidak mudah gitu ya Kang Tony ya. Karena ya kita tahu sendiri ya, selera musik Kang Dani itu kan unik ya. Unik, kalau kata Kang Tony bilang nyeleneh gitu. Nah, ketika kami ada, terus awalnya saya ada satu dan beberapa lagu ya yang saya tawarkan ke Kang Dani, ternyata memang beliau pilih-pilih gitu ya. Jadi nggak istilahnya langsung menerima dengan mudahnya gitu, karena kan beliau musisi veteran ya, istilahnya pengalaman bermusiknya itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi beliau juga pasti memilih lagu yang kira-kira tepat untuk beliau itu apa. Dan kebetulan ketemu dengan Kang Tony juga di sini, saya tambah semangat karena apa? SDM-nya sudah mumpuni gitu ya. Kang Dani ada, Kang Tony ada, dan saya lebih bersemangat lagi. Mudah-mudahan single yang saya tawarkan itu akan
menjadi Flintstone atau pemicu untuk single-single yang lain. Ternyata Kang Tony terpancing juga nih dengan apa? Dengan lirik yang sudah dimiliki oleh Kang Dani tentang suara hati itu. Terus kemudian ternyata Kang Tony langsung membuat bagian musiknya, aransemen musiknya, dan jadilah lagu Suara Hati. Sementara kalau lagu yang dari saya, lagu Magfiro, itu juga bagian dari Suara Hati Kang Dani sebetulnya ya. Kalau saya melihat dari kisah perjalanan Kang Dani yang diupload di YouTube kanal Berbagi Suara Hati itu. Dan alhamdulillahnya lagi tadi disampaikan juga Kang Dani, sekarang momennya itu tepat juga yang menjelang Ramadan gitu. Jadi pada prinsipnya kita sebagai manusia, baik secara hablum minallah maupun hablum minanas, tentunya hati kita itu ingin menjadi manusia yang baik, yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengarkan suara hati kita, supaya kita menjadi orang yang selalu lebih baik di depan Allah maupun hablum minanasnya. Dan sebentar lagi bulan Ramadan, marilah bersama-sama kita gapai magfirahnya juga. Terima kasih semuanya yang sudah datang mau menghadiri acara launching Dani Suara Hati dari teman-teman wartawan dan media. Sebetulnya ini hanya cerita tentang aransemen ya. Aransemen yang saya buat ini memang mungkin kalau bisa dikatakan khusus ya buat Dani gitu. Soalnya sesuatu yang banyak kayak misalnya intinya ingin menonjolkan Daninya gitu, yang di sini menampilkan dari sisi musik yang menurut saya terlalu sederhana, terlalu sederhana ya, hanya segitu diulang-ulang. Gimana caranya yang ini tuh bisa mumpuni apa yang diinginkan Dani gitu, itu untuk ya. Cluenya apa dan untuk lagu ini, untuk Suara Hati. Oh, saya minta orkestra katanya, minta orkestra. Oke. Nah, dari situ saya bermula gitu, dari orkestra saya masukin suara-suara sound orkestra, tapi yang juga dengan saya atur sedemikian rupa yang ada nada ketiga yang bernyanyi terus. Nah, itu saya berharap, inilah Dani gitu. Karena nggak sama dengan lagu-lagu, hasilnya akan tidak sama dengan lagu-lagu lain gitu, maksud saya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Siap Mas Tony, terima kasih, luar biasa. Ini adik khusus saya ini yang luar biasa, nggak pernah bisa ngomong loh di depan media, tapi sekarang kayak ini tahu lah ya gimana dia ini luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku. Luka yang menganga kau sembuhkan tanpa bekas. Hati yang merana kau hiburkan dengan cinta. Kini ku rasakan kaulah satu-satunya
jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku selalu selamanya. Sungguh telah kau beri aku kemuliaan, hanya satu pintaku, wafatkan aku dalam berserah. Satu pintaku, wafatkan dalam berserah. Gabungkan aku bersama orang soleh. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku selalu selamanya. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku selalu selamanya. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Itu suara hati Kang Teteh. Sampaikan satu atau dua hal sebetulnya yang memicu Ya. untuk Kang Dhani ibaratnya mau menciptakan karya yang lebih islami ini apakah sudah jenuh Ya. dengan musik yang seperti itu aja Ya. gitu? Apalagi dari dulu sampai sekarang Ya. mungkin konten musiknya seperti itu aja. Ya, ya Kang Bobi, terima kasih. Terus menawarkan ke saya, ini ada lagu, ini ada lagu. Yang notabene lagunya isinya tentang cinta kepada manusia semuanya. Nah, saya sampaikan kepada Kang Tony, Mas Tony, saya itu sekarang kalau misalnya mau ditawari lagu, saya sudah menulis banyak lirik. Jadi kalau misalnya mau kamu berkenan memberi lagu buat saya ganti liriknya sama saya semuanya. Liriknya berisi tentang apa? Insya Allah liriknya berisi apa kehidupan religius saya gitu seperti apa. Nah, tentang pertobatan, tentang pengabdian, ya, tentang puasa, tentang sholawat, tentang apapun yang pada saat saya hijrah saya rasakan, saya tuangkan semuanya ke dalam tulisan, dan itu bisa saya ambil beberapa bagiannya untuk menjadi lirik. Oh gitu ya, ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Jadi kenapa sekarang saya
di latar belakangi juga ada sebuah pertanyaan nakal dari Kang Raka yang nanya, Kang Dhani, sekarang Kang Dhani pengen dikenal sebagai dai atau sebagai penyanyi, katanya. Pertanyaan itu tidak serta-merta saya jawab. Beberapa hari kemudian saya renungkan dulu gitu, pengen dikenal sebagai apa ya gitu. Nah, sampai akhirnya saya sampai pada kesimpulan setelah mempertimbangkan segala macam, ada ikhtilaf tentang musik apa segala macam, sampai musik itu haram dan segala macam gitu. Saya sampai pada kesimpulan bahwa memang tidak boleh kalau ada pada saat ini ya, pada saat ini di akhir zaman memang tidak boleh kalau jadi penyanyi, jadi pemusik yang soleh gitu. Saya mereview apa yang membuat musik itu menjadi salah dan menjadi haram. Oh, ternyata bukan karena musiknya, tetapi karena perilaku pembawa musiknya yang membuat musik itu menjadi haram. Kalau kita misalnya melakukan segala sesuatu karena Allah, saya diberi karunia suara yang indah, suara lahiriah yang indah selama 30 tahun, dan Allah menafkahi saya selama 30 tahun itu melalui musik, benar-benar melalui musik. Dan Allah memanjangkan usia saya sampai sekarang, masih orang mengenal saya sebagai pemusik. Lalu serta-merta saya pengen menjadi dai gitu. Apakah itu tidak menjadi sesuatu yang curam, dan apakah itu sanggup saya lakukan karena keilmuan saya pun masih jauh dari sebagai dai. Tetapi dalam diri seorang muslim ada kewajiban untuk menyampaikan. Jadi masing-masing pribadi muslim itu adalah mubalik. Mubalik itu artinya bertugas untuk menyampaikan. Seperti sabda Rasulullah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, itulah yang melatar belakangi saya, Kang, karena memang saya mengakui kesuksesan saya bermusik pada masa lalu sudah salah saya sikapi, sehingga menjerumuskan saya pada kerusakan. Nah, bahkan sampai titik nadir, dan saya sudah menyadari bahwa saya sudah tahu ujungnya kerusakan ini, ujungnya keburukan ini di mana. Tetapi saya belum tahu ujungnya kebaikan ini di mana. Nah, jadi seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tetapi seorang bisa memilih bagaimana akhir kehidupan yang dia inginkan. Jadi keinginan untuk berujung pada kebaikan itulah yang saya inginkan, maka saya tuangkan semua itu ke dalam lagu yang mana masyarakat masih mengenal saya sebagai musisi. Itu Kang Bobi. Mana nih berkenan? Buat saya secara pribadi nih ya, karena saya tahu banget itu siapa itu Java Jaya, siapa itu Tony. Cuma hari ini saya ada kaget, sangat kaget dengar Tony ngomong gitu aja. Ya, 30 tahun lebih saya nggak pernah dengar Tony ngomong. Baru kali ini ngomong berani di depan wartawan. Berarti dapat rahmat dan maghfirah. Betul Kang. Ya ini saya terus terang memberanikan diri ya untuk ngomong. Terus terang saya orangnya nggak bisa bicara gitu, nggak bisa bicara. Jadi kalau ngomong selalu aja salah gitu. Lebih baik mencet terus ya, lebih baik kembali ke keyboard aja deh. Tapi terus terang saya sangat bangga ya, meskipun saya Java Jive, saya sangat bangga dipilih oleh Dhani menjadi pembuat musiknya Suara Hati. Jadi ini sesuatu yang berbeda kalau menurut saya. Jadi yang biasanya kita tema-tema Java Jive gitu ya, antara cinta kayak gitu. Sekarang kita mencoba menjelajahi religi gitu. Ini sesuatu yang lain dari yang lain gitu. Sangat berharga buat saya. Gitu dan. Ya, malah nggak ngeri. Oke. Nah ini kan menarik banget itu. Jujur aja, hari ini saya juga menemukan satu keberkahan dalam hidup saya dengan hadirnya saya di acara ini yang diundang sama Bapak Budi itu yang di ujung. Kok benar akan kena sumping, kok benar akan kena sumping tuh sama nyonyanya datang ke rumah. Saya bilang saya pasti datang, itu aja. Kenapa? Saya ingin menemukan sesuatu. Hari ini saya sangat menemukan satu berkah. Saya begitu datang tadi saya ketemu Dhani di sini ngobrol, ajan berkumandang, saya diem.
Saya orangnya sok ngetes ya. Saya diam kan. Tiba-tiba berhenti aja. Ngilang, saya kedapkan. Ini satu tuh saya breeding. Ini satu-satunya hidayah buat kami, buat saya. Di mana saya tahu persis siapa Dhani dulu seperti apa gitu. Bongkar Kak. Dan ada satu yang lucu, ada satu yang lucu. Dia tidak bicara, sekedar bang, wadah sholat bang. Itu yang saya bangga. Itu yang bikin saya bangga. Saya tunggu dari sini dari tadi, nggak akan keluar kenaun saya bilang. Tahunya dia lagi bersikir dan saya, ya pakai gitulah. Itu saya jujur aja, saya pakai nangis dan jujur. Ya Allah, saya bilang, saya hari ini menemukan satu adik, satu saudara saya yang benar-benar sudah layak. Tidak perlu saya ungkapkan. Sudah ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini juga saya langsung gini loh, dan begitu saya dengar dan putarlah lagu 1, lagu 2, di situ saya menceritakan. Kalau dari segi musikalisasi lah, gaya estetiknya, gitu. Saya di sini menemukan bahwa Tony ini benar-benar bermain musik dengan hati gitu loh. Suara itu benar-benar gitu. Begitu Dhani juga bikin lirik dan nyanyinya juga. Ini mah asli benar-benar Dhani gitu loh. Bukan Java Jive, ini udah keluar dari Java Jive. Ini benar-benar Dhani banget, di mana dia ada satu liriknya sangat sederhana, jujur saya ngomong. Lirik itu tidak puitis. Tapi maknanya itu loh yang mendalam. Justru untuk lagu yang tidak berpuitis itu ada di lagu kedua. Saya kayak catatan dan ya, saya ada satu kalimat. Hinakan diri di hadapan-Mu ya Allah. Ini maknanya dalam banget gitu loh. Ini justru yang jadi patokan. Ini Dhani loh, ini bukan Java Jive. Setahu saya Dhani kalau nyanyi, ya Dhani kayak gitu. Dengan iringan Java ya seperti begitulah. Tidak ada satunya, tidak ada somethingnya. Justru di sini sekarang saya menemukan inilah Dhani yang benar-benar Dhani, bukan Java Jive. Dan musiknya juga ini benar-benar Tony yang berlari dari suara hati benar-benar ini. Ya saya pikir kalau segala sesuatu sudah berbicara dengan ridho Allah adalah cerita. Ini mungkin berkah buat kita semua. Ada satu juga dan yang buat saya merinding dengan segala kejujuran dan dicurahkan di situ. Begitupun Tony dengan hatinya dia bermain musik. Yang tadi benar dibilang bahwa yang gila itu bukan musiknya, tapi pembuatnya, ya kan? Saya setuju dengan istilah-istilah bahasa itu. Dan ada yang menarik lagi buat saya, jujur aja, berarti 30 tahun lebihnya, 35 tahunan lah ya. Saya ngawal dia seperti apa, saya tahu persis seperti apa. Hari ini kita menemukan barokah buat semua. Dan saya jujur aja, saya rada ambek kasih Nui gitu. Ya, saya jujur aja, sama Nui agak marah. Tadi malam saya telepon, ketemu lagi di studio, saya masuk studio, Nui, isuk panggil, saya bilang, di Dhani. Aduh Kang, abdi terjanjian secara erna, mereka subah, maneh waktu itu, apa ngundang saya bilang. Saya agak marah sama Nui semalam itu. Jujur aja dan saya ngomong ya, bukan apa-apa, ini barokah buat kita semua gitu. Nah cuma saya juga di sini pengennya tadinya jujur dan personil lainnya hadir gitu loh. Jujur aja, saya pengennya kayak gitu. Tapi mungkin mereka punya kesibukan, kita maklumi lah juga lah ya, apalagi dengan suasana seperti sekarang ini, dapur kudu ngebul kan anggar gitu. Nah inilah mungkin dari saya, sukses selalu, barokah selalu. Dan yang jelas saya buat menunggu video klipnya. Sebab jujur kalau semalam ini sahabat saya dan yang saya ceritakan itu pas dan ngobrolkan tentang Java Jive, tiba-tiba saya dapat undangan, saya bilang gitu kan. Makanya semalam juga saya dengerin di HP, cuma kan nggak jelas. Saya sempat bilang ke dia, saya bilang ini musiknya kayaknya kurang ini terlalu ini gitu. Pas tadi dengar langsung,
Oh ternyata lain, Sean yang berbicara dalam hal ini. Mungkin di HP kan lain ya ceritanya. Saya dengar langsung tadi, jadi no komen lah. Cuma ada satu aja, satu aja. Tapi Banyak gak apa-apa kan, banyak gak apa-apa. enggak, satu aja. Mungkin untuk di lagu pertama itu yang suara hati dan kalau memungkinkan, di situ ada ketukan-ketukan drum yang terlalu muncul. Hanya itu satu. Di sini saya menemukan juga ada musik, musik neka utara, lirik ke selatan. Saya jadi mengingatkan satu grup musik level dunia ya. Betul aja, saya menemukan di situ. Iya, unik pisan saya bilang. Ini musik lari ke sini, ini lari ke sini, tapi ujung-ujungnya nyambung ke situ. Ini di sini loh, nilai seorang vokalis, nilai seorang musisi untuk membuktikan dirinya. Ini loh musik gua, ini loh suara gua, kayak gitu. Bukan jelek atau bagus ya kan? Bukan. No. Jadi antik loh kan. Ini musiknya lari ke utara. Vokalnya yang liriknya terlalu lompatan ke selatan, tapi di ujung-ujung tetap nyambung gitu loh. Nah ini yang tidak pernah ditemukan di musisi kita. Saya baru kali ini saya dengar ada satu lagu berlirik bahasa Indonesia dengan kemasan musik yang sebegitu indahnya itu. Lain muji pada harapan saya apalnya kalau goreng ya semua tahu kan. Kalau saya bilang jelek, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau bagus ya harus bagus. Jujur apa adanya. Jadi sanes juri sanes saya ngomong apa adanya gitu. Itu aja mungkin dari saya. Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah tidak pernah menyangka kan ada Bung Remi Silado di sini. Masya Allah. Ini kami sejak awal gitu ya, dari pembentukan Java Jive. Tapi yang untuk diketahui juga, kalau Java Jive memang mendukung Kang Eri, alhamdulillah teman-teman mah jangankan berkarya dalam kebaikan ya. Saya nuju ti Kelebu, saya nuju ka Kenca, nuju tarik ka Kenca gitu ya di Antosan didoakan sing enggal uih gitu dan ditungguin sama mereka. Jadi apalagi saat berkarya, saya yakin dalam kebaikan gitu teman-teman Java Jive semuanya mendukung. Tapi karena memang kondisi sedang seperti ini, Kang Fatur memutuskan untuk dalam 2-3 bulan ini untuk tinggal di Bali, Kang. Karena dia lagi bangun villa di sana, dia pengen ya ke pariwisata katanya gitu. Nanti mungkin bisa kerjasama juga sama Kang Kas ya. Nah terus Kang Nuima memang saya juga iri sama dia Kang sebetulnya, maksudnya tuh ya dia keluarganya masih bagus ya, sakinah mawadah. Saya juga mendukung dia untuk alasannya TR cina gitu. Oh ya sudah lah, itu mah ibu negara mah nggak bisa diganggu gugat. Terus gitu ya, Mas Tony sama saya di sini memang dia mah sehari-hari sama saya di sini. Kang Edwin kebetulan lagi di Jakarta kan. Jadi ya, oh mohon kami 7-nya akhirnya. Oh iya kami 7 tapi 11 tadinya. Mohon lagi divaksin di UPI ya, di UPI. Terus kalau Kang Capung mah dia juga sedang sibuk sama Kang Aji, dia juga bikin single, jadi memang tidak berkesempatan hadir. Tapi insya Allah semua mereka mendukung kita berkarya lagi gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu juga untuk Java Jive bisa berkarya lagi dengan single baru gitu. Mangga upami aya patarosan nusanesna Kang Bobi dari MGT. Dari tadi. Dari MGT lah. Ya. Paling ini sih Kang. Ya. Sekarang kan mungkin ya, mungkin rencana terdekat dari Kang itu sendiri apa nih? Ya. Mungkin bisa ya minimal mungkin barangkali ada tour radio. Ya. Talkshow kan mungkin bisa mengenal masyarakat juga. Betul, saya sih menunggu undangan dari radio, siap kalau harus tuh radio, karena untuk menjadwalkan itu saya juga kan ini produsernya tuh nggak ada sebetulnya Kang. Produsernya adalah Kang Kasno, produsernya adalah saya, produsernya Kang Mas Tony gitu ya. Nggak ada produsernya ini logo proyek ini. Jadi kalau misalnya Kang Raka juga tanya Kang, kalau misalnya ada kesempatan untuk keliling di radio bersedia ada waktunya, mangga silahkan. Saya mah bersedia untuk karena itu tadi Kang,
Oh, saya sudah dipermudah segalanya sama Allah. Sekarang saya diminta sama orang gitu. Siapa tahu, saya tidak tahu kalau misalnya itu jalan Allah untuk saya, untuk lebih memperbaiki diri lagi. Walau alam. Jadi saya mah sekarang lebih kepada sepanjang itu dalam koridor kebaikan, saya akan melakukannya. Gitu loh Kang. Mohon. Jadi dan dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan saya bisa menyempatkan memberi tenaga dan pikiran dan juga ini tadi Kang Heri ditunggu video klipnya katanya. Mungkin nanti saya akan dibantu sama Kang Opik ya ngobrol dulu bagaimana paling enggak ada video lirik lah gitu lah ya. Sebetulnya video kemarin udah bikin, mau dibikin video lirik tetapi nggak keburu editingnya. Jadi tapi kalau sudah begini saya melihat teman-teman media datang gitu menunjukkan perhatiannya, saya juga coba yang agak serius sedikit kalau gitu bikin klipnya gitu ya. Mudah-mudahan Kang Opik nanti berkenan untuk membantu saya. Gitu Kang. Agak serius karena takut Kang Heri atau gimana Kang? Ya, Takut dikritik kan? iya. Kang Budi bilang Kang Heri gitu di ini mau datang tapi sibuk pasti ya dia. Maksudnya udah lama juga saya terakhir ketemunya di Savoy Oman kan kita ya acara background gitu. Dan dari situ udah lama banget. Tapi pas tadi tinggal wah iya mau undangan saya kata Kang Budi. Alhamdulillah gitu ya. Jadi insya Allah kita akan buat video klipnya ya semampu kita. Ya. Rilis single ini, Ya. kesibukannya apa aja sih? Mana menghilang? Ya, kesibukannya menghilang itu selama 10 bulan terakhir ya karena pandemi ya lah. Karena memang nggak ada kegiatan sekali. Tapi kalau sebelum-sebelumnya saya itu ya memang sama Java Jive itu pengen membangun satu brand lain selain Java Jive. Java Jive itu sudah menjadi brand gitu ya Kang. Karena kalau dilihat dari sisi musik mah ya musiknya gitu-gitu aja. Hits kita begitu. Setiap kali tampil juga ya gitu-gitu aja. Tetapi kita itu sudah menjadi brand Java Jive. Kalau dalam suatu acara menghadirkan Java Jive ya pasti para penggemarnya datang atau acara itu menjadi baik gitu. Nah, jadi sudah menjadi brand. Kami berdiskusi gitu, ayo kita bikin brand lain gitu, apalah ya yang kira-kira bisa lebih panjang usia bisnisnya gitu. Dan kita itu kalau di musik kan mungkin sebulan 3-4 kali main gitu ya kan. Tetapi setelah itu gitu atau mungkin ada wah kemarin gak main sama sekali 10 bulan 11 bulan gitu, nggak ada sama sekali main. Tetapi kan tadi kata Kang Heri dapur mah kedah ngebul teras gitunya. Dari mana itu? Kalau kita hanya mengandalkan tabungan, wah ya tabungan 3 gunung juga pasti habis gitu ya. Nah kita tuh maka oh ya kita pilih apa? Pengen bikin kafe gitu awalnya. Ternyata bikin kafe itu wah modalnya luar biasa. Sampai akhirnya Capung itu antusias di kopi. Gimana kalau kedai kopi? Oh iya kopi. Gimana kopi? Oke. Jadilah kedai kopi. Apa namanya ya? Namanya Java Jive. Jangan lari ke sana kemari. Udah aja Ugo Igo, cina. Yugo Aigo aja. Tapi nulisnya Ugo Igo gitu. Oh iya benar. Apa itu Yugo Aigo? Mungkin banyak yang belum tahu. Yugo Aigo itu setiap kali dulu kita berkesempatan tur gitu ya, kita main kemana-mana. Kita itu pasti lagi manggung tuh, beres manggung tuh pengennya pulang ke hotel dan tidur. Tetapi ada aja yang ngajak, entah dari panitianya, entah orang sukses lokal, entah apa, pengen makan, pengen apa. Itu panitianya ngajakin pergi. Aduh, Yugo Aigo lah. Terus begitu, Yugo Aigo. Jadi artinya kalau lu ikut, gue juga ikut gitu lah. Sampai akhirnya itu menjadi jargon di Java Jive. Saat memerlukan nama, jadi ya udah juga Igo. Oh iya benar. Tapi Ugo Igo ya Ugo Igo. Nanti dibaca Ugo Igo gimana? Ya nggak apa-apa. Orang pokoknya mah kita punya brand katanya. Nah dari situlah Kang, sejak 2 tahun lalu kita membangun brand ini gitu. Yang intinya ini adalah usaha bersama. Ini adalah modal bersama. Kita setiap main menyisihkan uang kas gitu ya. Sampai akhirnya tuh uang kas ada berapa? Ada sekian. Ini mau kopinya mau otomatis, mau mesin atau manual? Coba tanya mesin. Wah ternyata lamar Joko ya apa gitu teh mahal geningannya.
Jadi aduh kumaha, ya manual aja dulu lah pakai represso gini. Oke, nyampe cukup ya. Belum ini, belum instalasi listrik, belum bangku dan segala macam, belum peralatannya. Cukup? Cukup. Oke. Oke, Yugo Aigo gitu. Jadilah Yugo Aigo gitu kan. Itulah kesibukan tuh kan. Asal ulah uga ige we kan. Uga ige gitu. Gitu, alhamdulillah. Sampai hampir 2 tahun ini usianya. Siap. Ya. Neswan ya. Menyelami jalan perjalanan ini, noda dosa ini tak kuasa jiwaku terlumuri. Yang silih berganti membayangi hingga ajal tiba nanti. Wahai Tuhanku, aku hinakan diri di hadapan-Mu. Izinkan hamba-Mu menghapus semua kehilafanku. Hanya padamu ku berharap akan maghfirah-Mu. Terima taubatku, pantaskan aku menghadap-Mu. Bersyukur ingat-Mu, sadari semua kesalahan diri. Ku bersihkan hati, menggapai rahmat-Mu ya Ilahi Rabbi. Wahai Tuhanku, aku hinakan diri di hadapan-Mu. Izinkan hamba-Mu mengharap semua kehilafanku. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah ya Rabbi, Tuhan Kamu telah menzalimi. Wahai Tuhanku, aku hinakan diri di hadapan-Mu.
Alhamdulillahirabbil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa fiatil adsad wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa waduka likauka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa bika hasantu alaika hakamtu faghfir lima qadamtu wa ma ahrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'mati alayya wa abu bi sanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, yang menggenggam hati kami semua, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa anak istri kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah ya Rabbi, perbaikilah kehidupan kami, perbaikilah ibadah kami ya Allah untuk mendapatkan ridho-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan berserah dan gabungkanlah kami bersama orang-orang soleh ya Allah. Sampaikanlah segala hajat kami di dunia ya Allah, yang menjadi bekal kami ke akhirat ya Allah. Jangan lepaskan kami, jangan biarkan kami sibuk dengan dunia kami sendiri ya Allah tanpa pertolongan-Mu. Berikanlah pertolongan kepada kami agar kami bisa selalu taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhiru kalam subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.